didampingi Pak Supriyansa dari Partai Golkar dan Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kita sudah sama-sama mendengar tadi putusan Mahkamah Konstitusi uji materi Undang-Undang Pemilu. Ya. Kami mensyukuri bahwa apa yang diputuskan sesuai dengan harapan kita semua, bahkan dengan beberapa catatan kami yang justru merupakan penguatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Tadi kita baca ketika terakhir yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra membacakan di bagian akhir tadi bahwa ada beberapa catatan, misalnya sistem pemilu tidak perlu terlalu sering dirubah, ya kan? Lalu penguatannya itu dilakukan beberapa tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kami memandang positif sekali dan inilah yang memang menjadi harapan yang menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Tadi ada dissenting opinion itu merupakan kelaziman ya dalam praktek beracara di MK dan kami menghormati. Nah, setelah ini tentu kita semua lega dan bisa langsung dia masing-masing pihak. Kalau kemarin sampai hari ini kita mendapat telepon dari berbagai daerah yang intinya rekan-rekan belum tahu mau berbuat seperti apa ya, baik para pemilih maupun para calon belum tahu karena sistem pemilunya belum jelas. Dengan kejelasan hari ini maka kita berharap proses pemilu bisa terus bergerak dan yang namanya aspirasi ya, kemudian proses demokrasi rakyat terus berlanjut dengan baik. Mungkin itu dari saya. Ada teman Pak Supriyansa. Ya, kawan-kawan semuanya, hari ini saya sudah diputus tadi dan dinyatakan ditolak secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa proses pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini nanti akan dilaksanakan dengan sistem prosedural terbuka. Ini memberikan gambaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang akan menentukan nanti siapa yang akan dipilih, wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR provinsi, kabupaten dan sampai di pusat. Nah, saya kira pada hari ini sudah terjawab sudah. Beberapa hari kita menunggu semuanya apa gerangan dalam putusan ini dan ternyata putusan baru saja diketok penuhnya oleh majelis dan kita dengarkan secara bersama. Ada hal menarik bahwa terlepas dari kekurangan masing-masing, sistem tertutup dan sistem terbuka yang telah disampaikan majelis tadi ini, maka ini adalah kesempatan terbaik. Kalau misalnya sistem proporsional terbuka kita laksanakan dan masih ada praktek-praktek money politics yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka ini adalah peran di mana misalnya Bawaslu boleh bekerja sampai ke bawah. Dan ada hal menarik lagi bahwa ketika ada yang ditemukan langsung dia dicopot dari pencalonannya jika ada yang bermain-main dengan money politics. Bahkan lebih daripada itu ada yang digambarkan tadi majelis pada saat membacakan pandangan MK, yaitu bahwa jika ada yang ditemukan bermain money politik, maka tidak menutup kemungkinan diajukan untuk dicabut izin daripada parpolnya. Saya kira ini adalah sebuah pendapat-pendapat yang disimak tadi ini dan merupakan perbaikan ke depan. Kesimpulannya bahwa sistem terbuka masih banyak kita harapkan lebih perbaikan di tahun-tahun mendatang atau di periode-periode ke depan, bahwa sistem terbuka jauh lebih baik dibanding dengan sistem proporsional tertutup, karena ini adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calonnya sendiri. Ini juga mendekatkan rakyat kepada pemilihnya. Kalau sistem tertutup, maka rakyat kadang-kala tidak bisa
politik. Nah, olehnya itu partai politik juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa untuk mengurus nama-nama calon pertama, kedua dan seterusnya, apakah itu tidak dilaksanakan dengan pendekatan money politik. Nah, saya kira juga ini adalah plus minus semuanya. Saya kira itu dari saya, Pak Rahman. Berikutnya Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ustaz Al-Habaib Al-Abu Bakar Al-Habsyi. Seluruh Indonesia bergembira. Ternyata demokrasi Indonesia masih hidup dan menyenangkan. Saya yakin dan percaya nanti demokrasi akan terasa enjoy, gembira, dan terasa pesta. Semua caleg-caleg di Indonesia, beberapa nomor-nomor yang menantikan dengan tegang yang siap untuk bekerja jadi gak bekerja, selesai sudah hari ini. Harinya hari raya para caleg se-Indonesia. Ya, boleh dengan siapa saudara sekalian. Alhamdulillah MK hari ini sudah memberikan keputusan tentang sistem pemilihan umum partai kelas. Ya, dan ini sangat ditunggu-tunggu. Yang selanjutnya putusan MK ini yang menolak permohonan. Ya, pemohon menunjukkan bahwa sistem terbuka telah sesuai dengan konstitusi. Ya, hari ini tentunya memperkuat tafsir ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 ya berada di tangan rakyat. Ya, di sisi lain, ya hadirin yang berbahagia, ini pastinya sambutan gembira ada di seluruh partai. Oke, gembira semua, Gerindra, Gerindra dan semua. Dan saya yakin PDI pun yang sangat dewasa dan matang, sungguh dissenting, dia pun gembira karena ini pilihan demokrasi. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, semoga pemilu berjalan dengan baik dan partai berlomba dengan jurdil, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Menang diharapkan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Berikutnya Pak Arteria, mungkin betulnya saya sedikit ya komentar Pak Arteria ini pemenang sejati dalam permasalahan ini. Kenapa? Beliau militan sekali, loyal sekali, mendukung proporsional tertutup, tetapi usulan-usulan beliau soal perbaikan sistem proporsional terbuka diakomodir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita kasih aplaus ke Pak Arteria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita sudah mendapatkan kepastian hukum, hadir putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu luar biasa, begitu fenomenal. Harus kita akui ulasannya begitu komprehensif, menjadi bagian daripada pengayaan dalam konteks kehidupan hukum, khususnya hukum ketatanegaraan dan demokrasi. Pada prinsipnya kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kami pastikan ini merupakan bagian daripada peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang matang, partai yang dewasa. Kami tanpa putusan MK jauh-jauh hari sudah siap dengan segala macam sistem pemilu. Insya Allah dengan didukung oleh kekuatan rakyat, Bapak Ibu semua, kita semakin hari semakin dikuatkan. Yang kami sampaikan kemarin, tadi dikatakan itu bukan pandangan DPR. Yang kami sampaikan kemarin itu adalah pandangan DPR yang tentunya berbeda dari 8 fraksi yang lain. Kami pastikan itu untuk penguatan demokrasi, untuk perbaikan kualitas demokrasi, dan semoga yang kami sampaikan ini menjadi bukti konsistensi PDI Perjuangan akan kekuatan historik. Tadi dikatakan bahwa yang namanya bicara demokrasi tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis. Bagaimana nuansa kebatinan sidang-sidang DPO PKI kami. Kami juga ingin memastikan apa yang kami sampaikan tadi sudah menyelimuti yang namanya unsur ideologis, filosofis, sosiologis dan yuridis. Demokrasi kita, Bapak Ibu, bukan hanya demokrasi yang kita contek dari model barat saja. Demokrasi yang bersendikan kesejahteraan, yang diselimuti oleh paham gotong royong. Tidak cukup demokrasi kita ini seperti yang Bapak Ibu lihat di parlemen, one man, one vote, one value.
Tapi kesetaraan di lapangan-lapangan yang lain itu yang lebih penting, yang lebih esensial. Kami juga ingin sampaikan, ya semoga ini menjadi kemenangan kita semua. Kami juga ingin diingatkan, ya, Bung Hatta mengatakan kedaulatan ciptaan rakyat Indonesia itu harus bersendikan dari rakyat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pada pergaulan hidup sendiri, yang merupakan jati diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada penguatan dan mengingatkan kita semua bahwa demokrasi prosedural harus, tapi demokrasi substansial harus menjadi PR kita ke depan untuk sementara, dan kemudian kita akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan kepada siapa, silakan. Ya. Ada 2 hal dulu. Ya. Ya. Ya Pak, jadi tadi kan ada yang beritahu dan ada ini Pak Andi Hidayat terkait dengan bagaimana sistem pemilu di 2009 itu bisa dilakukan secara terbuka terbatas. Nah dengan itu apakah kemudian suaranya akan juga berbeda dari mungkin dan juga teman-teman dari fraksi yang lain yang kemudian Ya, jadi kita memahami dissenting opinion itu kan sebagai pernyataan pendapat yang berbeda. Jadi dia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kita semua. Dan sementara kalau kita lihat pertimbangan perkara yang disampaikan tadi dibaca oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra Konstitusi justru memberikan penguatan ya terhadap proporsional terbuka ya. Seperti misalnya tadi pengkaderan di awal, kemudian pencegahan politik uang dan lain sebagainya. Jadi kalau sikap, tapi kami yang intinya gini, DPR itu pendapat sedikit berbeda, tapi secara prinsip kami tetap bersama yang ini mengedepankan daulat rakyat. Kurang lebih begitu. Saya tambahkan dissenting opinion yang telah diberikan tadi Pak Arief itu tidak ada lagi di dalam putusan, tidak ada pengaruhnya dalam putusan yang ditolak. Kemudian dissenting opinion itu beliau berpendapat di tahun 2029 nanti. Nah itu juga tidak bisa nanti serta-merta dipakai dissenting opinion itu pada tahun 2009 karena ini tidak ada kaitannya dengan sebuah putusan yang hari ini kita dengarkan bersama. Ya, jadi saya pikir benar ya apa yang dikatakan Dr. Supriyansa. Jadi memang sudah selesai dissenting, ada lagi cerita, sudah putus. Anda jangan muter-muter lagi di kasus. Yang akan datang bagaimana? Lain lagi sudah ceritanya nanti. Ada lagi pertanyaan 2 lagi, habis ini kita berjalan. Silakan Mas. Jadi saya lihat dari 7 hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dissenting sekalipun, itu dalam pertimbangannya mengatakan kita perlu yang namanya perbaikan kualitas demokrasi. Dari hampir 730 halaman tadi, semua yang mulia Majelis Hakim MK mengatakan bagaimana perbaikan kualitas demokrasi itu harus. Memang karena ini tenggat waktunya sudah singkat menjelang pemilu 2024, maka akan menjadi PR bagi kita semua. Itu poin pertama. Poin keduanya, Mahkamah tadi juga mengingatkan, walaupun ini namanya open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang bersama DPR, tapi bukan menutup kemungkinan keyakinan kita hari ini harus kita kritisi kembali dengan basis yang namanya moralitas, rasionalitas, basis yang namanya apakah ada ketidakadilan yang intolerable pada saat ini, dan kemudian apakah menjadi penguatan bagi kebangsaan maupun bagi demokrasi konstitusional kita. Jadi saya pikir semua hakim MK ini sepakat untuk melakukan perbaikan demokrasi. Oke, selanjutnya Mas, silakan yang kedua. Saya untuk Pak Supriyansa, tadi MK mengatakan ada beberapa poin untuk mengevaluasi atau memperbaiki sistem terbuka, termasuk soal politik uang yang agak supaya bisa dievaluasi 2024 itu bagaimana sebenarnya DPR? Karena tidak mungkin menunggu 2029, 2024 bagaimana mencegahnya? 3 usul MK tadi. Ya, yang pasti niat baik daripada majelis tadi menyampaikan bahwa sistem pemilu dengan sistem terbuka ini
diharapkan tidak ada praktek-praktek money politik yang terjadi pada tahun 2024 nanti. Nah, tentu kita sebagai partai politik yang akan bertarung di tahun 2024 komitmen dengan itu. Saya kira semua partai tidak ada yang akan melakukan itu. Kenapa? Karena memang dilarang. Aturan sudah mengatakan tidak ada praktek-praktek money politik yang akan dilakukan. Itu artinya bahwa kita konsisten dengan apa yang menjadi aturan di dalam. Nah, ini adalah fungsi dari masyarakat, fungsi juga yang ada di Bawaslu, lakukan dengan sebuah penilaian. Kalau ada sesuatu yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat, laporkan kepada Bawaslu supaya bisa diproses. Saya kira itu. Kami sependapat dengan hakim tadi bahwa tidak ada lagi praktek-praktek money politik nanti pada tahun 2024. Ini dalam rangka juga memperbaiki kualitas hasil pemilu kita nanti. Ya. Masih ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Cukup ya? Cukup ya. Saya rasa temanya sudah terbuka dan kita melangkah. Lanjut ya. Oke, Ya, apa? Mas? Ya. Beberapa waktu lalu sempat bilang mengevaluasi kewenangan MK dan budgeting MK. Dengan putusan MK ini apakah tetap Udah selesai.